Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada diskusi kali ini. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lulwatun Nazla. Saya bertugas sebagai moderator dan presentator. Langsung saja, sebelum kita mulai, marilah kita bacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan kepada Dede Agis. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu hakikat ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima yang berarti pengetahuan, atau dikenal juga dengan istilah science. Science berasal dari bahasa Latin scire yang juga berarti pengetahuan. Apa isi pengetahuan ilmu? Ilmu mengandung 3 kategori. Yang pertama, hipotesis, teori, dan dalil hukum. Hipotesis merupakan dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Hipotesis memberi arah pada penelitian dalam penghimpunan data. Data yang cukup sebagai hasil penelitian dihadapkan pada hipotesis. Apabila data itu valid, hipotesis akan menjadi tesis atau hipotesis menjadi teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil. Dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, ia akan menjadi hukum. Selanjutnya yaitu pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan merupakan kepercayaan yang benar. Menurut Ghazali, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan atau knowledge merupakan proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Orang pragmatis, terutama John Dewey, tidak membedakan pengetahuan dan kebenaran atau knowledge dengan truth. Beranjak dari pengetahuan adalah kebenaran, dan kebenaran adalah pengetahuan. Seperti yang dikutip oleh Swaidi mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. Yang pertama yaitu pengetahuan biasa, yang dimana pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense atau diartikan dengan good sense. Yang kedua yaitu pengetahuan ilmu, yang mana ilmu sebagai terjemah dari sains yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dan pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan ini bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. Selanjutnya perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu sama artinya dengan pengetahuan. Pengetahuan dibedakan berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu yang sifatnya prailmiah dan ilmiah. Pengetahuan yang bersifat prailmiah adalah pengetahuan yang sebelum memenuhi syarat ilmiah pada umumnya. Sebaliknya, pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh pengetahuan ilmiah, yang pertama harus memiliki objek tertentu dalam artian objek formal dan material. Yang kedua harus bersistem. Yang ketiga memiliki metode tertentu, dan yang terakhir sifatnya umum. Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal.
Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dede Agis telah menyampaikan materi. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilahkan kepada Resa Ardianti Ningsih. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Manusia menemukan iptek karena telah kembali pada jalan pikiran yang rasional. Teknologi merupakan produk dari ilmu pengetahuan yang telah dikaji lebih dalam oleh manusia. Ilmu pengetahuan berkembang secara bertahap seiring dekade waktu dan menciptakan sebuah zaman, seperti hanya diuraikan oleh Surajio sebagai berikut. Yang pertama ada zaman pra-Yunani kuno. Zaman pra-Yunani kuno, kebanyakan manusia menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu, sehingga zaman ini disebut sebagai zaman batu. Zaman ini ada sekitar 4 juta tahun yang lalu atau 20.000 tahun yang lalu. Yang ditandai dengan kemampuan yaitu pertama know-how, yang kedua pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang diterima secara fakta dan diterima oleh sikap perceptive mind. Yang ketiga, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam. Yang keempat, pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Yang kelima, kemampuan berhitung, menulis dan menulis kalender. Yang keenam, kemampuan meramal. Yang selanjutnya yaitu abad Yunani kuno. Abad Yunani kuno terkenal dengan ilmu dan filsafatnya, karena pada zaman Yunani kuno orang-orang lebih suka bersikap an inquiring attitude atau suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Selanjutnya yaitu zaman abad pertengahan. Pada zaman abad pertengahan banyak ilmuwan yang merupakan seorang teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semuanya yang berlaku bagi pengetahuan pada masa ini adalah ansidia deologia atau abdi agama. Yang keempat yaitu zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai dengan kembalinya pemikiran-pemikiran bebas yang terbebas dari dogma agama. Zaman Renaissance merupakan peralihan dari zaman abad pertengahan menuju zaman abad modern. Pada abad Renaissance, ilmu pengetahuan yang berkembang yaitu ilmu pengetahuan astronomi dengan tokohnya yang terkenal yaitu Roger Bacon, Copernicus, Johannes Kepler, dan Galileo Galilei. Selanjutnya yaitu zaman modern. Zaman modern ditandai dengan munculnya berbagai penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Seperti René Descartes, yaitu seorang tokoh filsafat modern, yang juga seorang ahli ilmu pasti, di mana penemuannya adalah sistem koordinat yang terdiri dari dua garis X dan Y dalam bidang datar. Selanjutnya Isaac Newton dengan temuannya teori gravitasi, Charles Darwin dengan teorinya strata formulae, dan J.J. Thomson dengan temuannya itu elektron. Selanjutnya yaitu zaman kontemporer atau abad 20 dan seterusnya. Pada abad ini ada fisikawan terkenal yaitu Albert Einstein dengan teorinya bahwa bumi itu tak terhingga besarnya dan tak terbatas, tetapi juga tak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Pada zaman kontemporer ditandai dengan adanya penemuan berbagai teknologi dan komunikasi. Salah satunya yaitu ditemukannya komputer, satelit komunikasi, dan internet. Pada zaman kontemporer didoktrinasi bahwa ilmu pengetahuan mengandung dua aspek, yaitu aspek fenomenal dan aspek struktural. Aspek fenomenal menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mewujudkan atau memanifestasikan dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Sedangkan untuk aspek struktural menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan
terdapat unsur-unsur sebagai sasaran dijadikan untuk objek diketahui atau Gegenstand. Yang kedua, objek sasaran ini terus-menerus dipertanyakan dengan suatu cara tertentu tanpa henti. Yang ketiga, adanya alasan atau motivasi mengapa Gegenstand itu harus dipertanyakan. Jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesamaan sistem. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan iptek terjadi atau berawal dari dunia barat yang mengakhiri masa kegelapan atau the dark age, yang lahirlah sebuah era revolusi industri yang merupakan cikal bakal adanya teknologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Reza telah menyampaikan materi. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilakan kepada Frida Aprilia Sakina. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Maka secara sadar kita mengakui dan memahami betapa pentingnya iptek bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Nah, Pancasila sendiri sebagai ideologi negara yang merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Nah, oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Sebab pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan tumbuhnya sekularisme, seperti yang terjadi pada zaman Renaissance di Eropa. Bangsa Indonesia sendiri memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Nah, adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila. Yang pertama yaitu adanya nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Termaktub pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya. Apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Pengolahan harus diimbangi dengan pelestarian. Pada sila ini juga menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam pengembangan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat tujuan dan demi kesejahteraan umat manusia. Iptek bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, tapi demi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, yaitu nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yakni sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme
rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Nah, yang keempat, yaitu nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Pada sila keempat, yang kita ketahui, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pada sila ini mendasari bahwa pengembangan IPTEK itu haruslah bersifat demokratis. Artinya, ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK. Namun, ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Dalam hal apa? Yaitu dalam memiliki sikap rasa yang terbuka untuk dikritik, untuk dikaji ulang, maupun terbuka untuk dibandingkan dengan penemuan dari teori lainnya. Yang kelima yaitu nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Pada Pancasila-sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti bahwa sebagai dasar dalam pengembangan IPTEK dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yakni keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, dan dengan manusia, dengan Tuhannya, serta antara manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, dan juga manusia dengan alam dan lingkungannya. Jadi pada kelima nilai dasar Pancasila tadi, fondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan IPTEK adalah poin-poin Pancasila yang tadi. Bahkan menemukan IPTEK dengan syarat mutlak IPTEK tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Frida telah menyampaikan materi. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilahkan kepada Rina Samsi Agustina. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi. Nah, urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Bahkan tidak jarang, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, generasi muda mulai kehilangan spirit atau semangatnya dalam mempertahankan nilai-nilai kebudayaan yang sudah tertanam. Nah, kehilangan spirit ini boleh jadi disebabkan oleh romantisme budaya yang semakin berkembang akibat tergerus oleh implikasi globalisasi atau arus globalisasi yang syarat dengan kebebasan. Nah, apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak? Menurut Surabjiyo, paling tidak ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Yang pertama, ilmu harus bebas dari pengandaian-pengandaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal, seperti faktor politis, ekonomi, sosial, agama, budaya, ideologi, dan unsur kemasyarakatan yang lainnya. Kemudian, untuk yang kedua, diperlukan kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Nah, kebebasan ini menyangkut kemungkinan yang tersedia dari penentuan diri. Kemudian untuk yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan, karena nilai etis sendiri bersifat universal. Dari uraian pandangan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang telah dikemukakan, disimpulkan. Yang pertama, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, mengandung asumsi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang secara otonom. Kemudian dalam perjalanannya melakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila tersendiri. Nah, yang kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal dalam mengandalkan bahwa sejak awal perkembangan IPTEK sudah melibatkan nilai-nilai Pancasila. Untuk makna yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila
Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK. Nah, untuk yang terakhir, menempatkan bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia yang memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengetahuan ilmu, tapi sudah menjadi paradigma yang berkembang di Indonesia. Kemudian, apa sih kaitannya ekonomi syariah dengan Pancasila? Nah, praktik ekonomi syariah dikaji secara filosofis dari perspektif Pancasila. Nah, kajian ini akan membawa implikasi praktik dan teoritis. Secara praktis, kajian ini akan mengeksplorasi ekonomi yang disinyalir hanya berlabel syariah, yang berimplikasi pada penguatan sistem kapitalis. Pancasila diposisikan dalam acuan referensi kritik. Implikasi secara teoritis adalah kajian keilmuan filsafat Pancasila yang akan ditempatkan sebagai pemikiran akademis terkait dengan operasionalnya, sehingga secara teoritis akan berpusat pada diskursus pada penjelasan konsep filsafat Pancasila. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rina telah menyampaikan materi. Untuk pemateri selanjutnya yaitu saya sendiri tentang alasan diperlakukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri di dalam hal-hal yaitu sebagai berikut, yaitu pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Nah, selanjutnya ada dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Selanjutnya, perkembangan IPTEK yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sementara itu, alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yaitu kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya IPTEK, mengakibatkan generasi yang akan datang menerima resiko rawan bencana. Selanjutnya, penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Selanjutnya ada gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Materi selanjutnya ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK. Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK, ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sehingga sejak Orde Lama sampai era reformasi. Sementara itu, tantangan terhadap Pancasila sebagai IPTEK dasar pengembangan di Indonesia yaitu ada kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Selanjutnya ada globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan IPTEK sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Selanjutnya ada konsumerisme, yaitu menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Dan yang terakhir, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Nah, apabila Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dikaitkan dengan ekonomi syariah, kedua hal tersebut memiliki kesamaan tujuan, yaitu dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi ekonomi syariah lebih fokus pada kesejahteraan dan pemerataan umat, di mana hal tersebut dapat terwujud apabila nilai-nilai Pancasila diterapkan dengan benar. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk pesan kesan, saya serahkan kepada Rina untuk menyampaikan. Silahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan selama mempelajari mata kuliah Pancasila. Kesannya bertambahnya pengetahuan serta keterampilan yang kami dapat gitunya digunakan untuk masa depan kita. Nah, kuliahnya sangat menantang di luar ekspektasi. Banyak hal baru yang saya pelajari dan saya temui gitu, terutama terkait Pancasila. Nah, jadi kuliah itu bukan balap-balapan lulus atau tentang tinggi-tinggi IPK, tetapi jalani saja sesuai dengan versi terbaikmu. Untuk pesannya mungkin selama pembelajaran daring ini dirasa kurang memuaskan gitu ya, karena kami memahami materi hanya di dunia maya. Saya harap untuk mata kuliah ini bisa pembelajaran secara offline dan diimplementasikan dalam kehidupan. Mungkin itu pesan-pesannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.